Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nailarida Salsabila dengan NPM 2484205037. Saya dari program studi pendidikan biologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Keanekaragaman hayati dan non-hayati yang ada di Pantai Pasir Putih Provinsi Bengkulu. Pengertian keanekaragaman hayati di pantai. Keanekaragaman hayati di pantai adalah keberagaman makhluk hidup yang hidup dan berkembang di wilayah pesisir, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan pantai seperti angin kencang, salinanitas tinggi, dan pasir. Yang pertama yang kita akan bahas yaitu keanekaragaman hayati di Pantai Pasir Putih Bengkulu, di mana Pantai Pasir Putih di Bengkulu ini memiliki berbagai bentuk keanekaragaman hayati, baik secara flora maupun fauna, yang berperan penting dalam ekosistem pesisir. Yang pertama yaitu flora atau tumbuhan, di mana memiliki contoh seperti pohon cemara laut, yang dimana membantu menahan angin dan abrasi. Yang kedua, pohon pandan laut dan semak pantai, tumbuhan khas pesisir yang tumbuhan di area pasir dan memiliki akar kuat. Dan yang terakhir, rumput laut dan alga. Tumbuhan ini di dalam perairan dangkal dan penting untuk ekosistem laut. Nah, yang kedua yaitu fauna atau hewan, di mana memiliki jenis yaitu burung pantai seperti camar, bangau laut, dan kuntul sering terlihat mencari makanan di sekitar garis pantai. Yang kedua ada kepiting dan kerang, di mana mereka hidup di pasir dan bantuan pantai, membantu proses penguraian bahan organik. Yang ketiga ada ikan-ikan kecil dan udang yang menghuni perairan dangkal. Di sini menjadi makanan bagi hewan laut yang lebih besar. Nah, dan yang terakhir adalah penyu, di mana beberapa jenis penyu bertelur di pantai ini pada musim tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh dari flora atau tumbuhan. Yang pertama itu ada pohon cemara laut, dan yang kedua ada pandan laut. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat contoh fauna atau hewan, di mana ada kepiting dan juga penyu. Di sini ada materi yang kedua yang kita akan bahas, yaitu tentang keanekaragaman non-hayati di Pantai Pasir Putih Bengkulu, di mana yang pertama ada pasir putih halus, yang dimana memiliki ciri khas pantai dan menjadi tempat hidup bagi organisme kecil seperti cacing laut dan tempat bertelur bagi penyu. Yang kedua ada air laut, di mana jernih dan relatif bersih, mendukung kehidupan biota laut serta kegiatan wisata. Nah, yang ketiga ada angin laut, di mana mempengaruhi suatu suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan pantai, dan juga membantu proses penyebaran benih tanaman pesisir. Yang keempat ada batu karang atau di sekitar perairan dekat pantai, di mana tempat ini adalah tempat hidup bagi ikan kecil dan hewan laut lainnya, dan sekaligus membantu meredam ombak. Nah, dan yang terakhir ada sinar matahari, di mana sinar matahari ini mendukung fotosintesis bagi tumbuhan laut dan menciptakan suhu hangat yang cocok untuk aktivitas biologis. Di sini ada juga fungsi keanekaragaman hayati di pantai. Nah, yang pertama yaitu menjaga keseimbangan ekosistem atau rantai makanan tetap berjalan. Yang kedua, melindungi garis pantai, yang dimana vegetasi pantai mengurangi abrasi dan banjir rob. Yang ketiga, mendukung ekonomi masyarakat, di mana melalui perikanan, wisata, dan hasil laut. Nah, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pusat pendidikan dan konservasi, di mana tempat belajar tentang ekosistem dan keanekaragaman spesies. Di pantai juga terdapat beberapa mikroorganisme, yaitu ada fitoplankton, zooplankton, dan bakteri penguraian, di mana mereka berfungsi sebagai produsen, mendukung rantai makanan, dan membantu mendaur ulang nutrisi. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa
Pantai Pasir Putih Bengkulu memiliki ekosistem yang kaya, di mana komponen hayati dan non-hayati saling mendukung. Kelestarian ekosistem ini sangat penting untuk berlangsung makhluk hidup di wilayah pesisir, termasuk mendukung kehidupan masyarakat setempat yang bergantung pada suatu laut.